apa bayar pengacara kalau yakin ijazahnya asli? Habisnya dana miliaran cuma untuk menutupi ijazah asli. Kan logika sesat itu. Oke, coba kita lihat dulu videonya ya. Ini cuitan dari akun Demokrasi Rasa Nepotisme. Mengupload satu video yang sepertinya ini sangat familiar ya di dunia medsos. Coba kita simak bersama-sama. Sekarang Pak Jokowi sudah terbukti membayar pengacara lebih dari setahun hanya untuk mempertahankan supaya ijazahnya tidak pernah ditunjukkan ke publik. Hanya demi itu. Jadi kalau Pak JK bilang Pak Jokowi sudah rugi puluhan miliar untuk sewa pengacara lebih dari setahun hanya untuk kasus ijazah palsu, itu terkonfirmasi. Setidaknya sampai sekarang karena Jokowi tidak pernah membantah itu. Pengacaranya juga nggak pernah membantah gitu. Jadi bayangkan hanya untuk supaya tidak menunjukkan ijazah sampai bayar puluhan miliar. Ini kan the real crazy rich. Yang buang-buang duit gitu. Kalau kalian melihat crazy rich beli Lamborghini, beli jet pribadi, yacht dan sebagainya, ya itu level crazy rich yang nggak terlalu crazy. Itu ya Lamborghini kan paling cuma ya 2-3 miliar oke lah gitu ya. Kalaupun ada yang mahal, mobil-mobil sport paling ya 20-30 miliar gitu kan. Tapi masih ada bentuknya mobil gitu. Itu nggak terlalu crazy karena masih ada barang yang dibeli dan bisa dinikmati. Tapi kasus ijazah palsu hanya untuk supaya tidak menunjukkan ijazah, Pak Jokowi ibaratnya menyawer pengacara puluhan miliar setahun penuh dikontrak. Itu mungkin karena saking kayanya gitu. Dan saya pikir gitu ya, rasanya nggak ada orang crazy rich di Indonesia yang lebih crazy dibandingkan Jokowi yang sampai menghamburkan puluhan miliar, siapkan ratusan miliar hanya untuk nyawer pengacara-pengacara supaya dia tidak perlu menunjukkan ijazahnya. Itu level crazy-nya tuh level crazy banget. Dewa udah nggak ada yang lebih crazy dari itu gitu. Kalau setelah ini ada orang-orang mengaku crazy rich Indonesia, stop ya, malu sama Jokowi. Kalian gak ada apa-apanya gitu. Kalian beli mobil puluhan miliar itu gak ada apa-apanya. Jokowi dong bayar pengacara for nothing. Ya gak masalah rugi puluhan miliar atau puluhan miliar lagi disiapkan untuk membayar pengacara lebih lama, lebih dari 2 tahun sampai kiamat pun masih cukup uangnya Pak Jokowi. Jadi dari sini Pak JK sukses membuat satu kondisi di mana Jokowi menunjukkan sisi aslinya bahwa setelah dituduh sudah rugi puluhan miliar gitu kan, ya Pak Jokowi tetap gak menunjukkan ijazahnya. Jadi Jokowi gak masalah dengan tuduhan puluhan miliar dan merasa emang punya uang kok, mau ngapain. Dan jawaban Pak Jokowi yang menuduh harus membuktikan itu benar-benar sudah tidak relevan. Oke, dalih Pak Jokowi yang mengatakan bahwa siapa yang menuduh maka dia yang membuktikan itu sudah tidak relevan lagi. Oke, baik. Dan bagaimana menurut pendapatnya netizen yang terhormat? Yuk kita baca di balasan yang paling relevan. Sambil menyela minum air, sambil buang-buang duit 11.000 Om. Waduh, duitnya masih banyak ya. Inilah yang bikin kamu sakit hati. Cara berpikir Jokowi kau samakan dengan keinginanmu. Kau tidak bisa mengendalikan pikiran orang, yang harus kau kendalikan pikiranmu sendiri. Nyewa pengacara atau tidak itu hak pribadi Jokowi, apa urusanmu? Waduh, coba palsu yo. Kamu tahu sudah berapa duit yang dikeluarkan si Jokowi, apalagi yang terbaru sampai 1.000 pengacara. Coba kamu tanya ke si Jokowi, dan ijazah baru keluaran UGM-nya udah jadi belum ya? Saya pengen tahu bagaimana ijazah UGM Teknik Kayu tahun 1985 versi terbarunya. Sama nggak ya? Apa ini, coba kita lihat dulu ya. Kenapa rumah Jokowi di Solo ramai dikunjungi? Ternyata ada mobilisasi dan pakai buzzer. Jokowi dan timnya merancang kunjungan wisatawan ke rumahnya di Solo. Pakai influencer, pakai buzzer, biar rame terus. Ini penelusuran jurnalis Tempo. Ternyata selama ini yang datang ke sana ada yang memobilisasi, pakai influencer, pakai buzzer. Untuk apa coba? Kok nipu rakyat terus sampai segitunya? Memang benar ya kata penelitian, orang Indonesia itu paling mudah dibohongi. Jadi mudah ditipu sama tukang tipu. Bilang sudah tapi belum. Ikaan katanya investor banyak yang antri, ternyata zonk. Sekarang kebongkar, orang-orang yang piknik ke tembok ratapan Solo itu ternyata dimobilisasi oleh buzzer. Jokowi memang tiada duanya untuk urusan tipu-menipu.
Jaga Indonesia, jaga hukum, dan tetap jaga kebenaran. Breaking news, Hakim Agung dan 9 jenderal turun gunung. Waduh. Sehina-hinanya pemimpin dan atau siapapun itu dan yang membersamainya ikut tipu-tipu membohongi dan menzolimi rakyat Indonesia yang berdaulat dengan ijazah palsu. Semoga azab Allah Subhanahu wa taala dan segerakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam Jumat Mubarak. Coba apa ini? Yuk pakai akal waras. Keluaran tahun yang sama UGM sudah kusam. Oke. Cetakan Pasar Pramuka masih baru, kepalsuan yang dilindungi para pengkhianat bangsa Indonesia. Ini membedakan ya antara dua ijazah. Sekalipun ijazah Mulyono pakai helm tetap saja dibilang asli oleh kaum dongok-ngok. Dongok-ngok gitu ya. Oke, next comment. Kok lorati rakyat sing bayari gaji en pensiun yo berhak tanya ngomong aja palsu blok ya. Jadi palsu ya ijazahnya. Wong desa Solo dipilih orang tolol untuk jadi presiden. Yang benar aja. Orang miskin jadi presiden. Ampun deh. Tukang kayu pula. Anaknya cuma tamat SMP punya kasus. Jadi cuma kursus bahasa Inggris di Australia. Merusak undang-undang dan tatanan negara. Malah terkorup nomor 1 dunia. Luar biasa memang ya prestasinya. Jokowi berkata capek jadi orang miskin. Datanglah ke Gunung Kawi cari pesugihan. Yang jadi tumbal 945 anggota KPPS, 7 orang KM50, 100 orang Kanjuruan, tumbal pesugihan politik. Waduh, ngeri banget ya. Memang banyak keanehan pemilu 2019. Mulai pemilu Jokowi 2 periode sampai pemilu terakhir yang dimenangkan Prabowo Gibran. Prosesnya banyak di luar nalar akal sehat. Petugas KPPS yang meninggal tanpa sebab dan tidak boleh diungkap. Wow, luar biasa mengerikannya. Terus, sampai mana tadi ya? Yang sesat logika kelean, dana-dana sendiri, narasi busuk. Kelean jual, Jokowi beli, dah itu aja simpel. Ijazahnya mana? Ya, ngomongin dana miliaran, apa kamu tahu, Bang? Ya, enggak tahu kok tanya saya. Ya, enggak tahu kok nanya saya gitu ya. Yakin Jokowi yang bayar? Masa kamu yang bayar? Yang begini aja dijadikan referensi, masih ngaku orang cerdas. Ijazahnya palsu yo. Buat apa peneliti abal-abal pakai pengacara kalau yakin palsu? Uduh, dibalik itu ya. Tersangka wajib ada pengacara yo. Biar aja sampai isi bunker yang 11.000 triliun itu terkuras habis. Sampai kiamat kutukan ijazah itu tak akan berakhir. Gak akan habis yo. Lebih crazy daripada beli kantong kresek warna kuning puluhan juta rupiah. Membela ijazah asli tapi bayar pengacara miliaran. 57 tahun setelah peristiwa kelam G30 SPKI, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang isinya negara mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran HAM berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966 serta negara akan memberikan ganti rugi kepada keluarga maupun keturunan anggota PKI. Impres ini merupakan implementasi dari Kepres nomor 17 dari 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial. Baru kali ini ya ada presiden minta maaf sama PKI. Apa ini lagi? Ditemukan beredar sebuah foto lama saat Jokowi muda dengan seorang wanita tua berambut uban merata yang disinyalir bernama Sulami. Oke, kita fokus dulu saja ya dengan ijazahnya Jokowi. Jadi jangan dulu mengulik-ngulik masa lalunya. Oke. Berikutnya, mengapa ijazah palsu Jokowi penting untuk dibuktikan? Selain ada hukum penjara, juga ada denda. 1. Jokowi saat ini menjabat sebagai Dewan Pengarah Danantara, menerima gaji dari negara. Jika ijazahnya palsu, maka dia dapat dipenjara dan didenda 6 tahun dan 2 miliar berdasarkan KUHP. 2. Jika ijazahnya palsu, uang pensiun selama ini harus dikembalikan dan utang selama menjabat harus Jokowi sendiri yang melunasi sesuai Undang-Undang Kepresidenan.
3. Jika palsu, maka Jokowi satu-satunya presiden pemilik ijazah palsu dan menjadi sejarah pertama dan aib bagi Indonesia. Oke, berikutnya. Narasi tolol dari ternaknya Mulyono. Damai Hak Dilubis, Egy Sujana, Buzzer, Parcok, Termul, Rismon, Projo, UGM, KPU. Mereka semua bilang ijazah Jokowi asli. Padahal barangnya nggak ada. Adanya cuma, yang nggak boleh dipegang dan nggak boleh diraba. Deretan pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. 1. Presiden Suriah, Bashar Assad. 2. Presiden Kenya, William Ruto. 3. Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Ya, 4, 5, dan 6 silakan dibaca sendiri. Terus, kita next komen saja ya guys. Kayaknya ini banyak sekali video ya di konten kita kali ini. Sekilas saja ya. Gunakan panca indramu yang sempurna untuk melihat pemilik ijazah, foto ijazah, nama ijazah. Aduh, bos maling, Menteri Jokowi maling semua, yang disalahin Anies. Sama-sama tukang tipu, pura-pura lugu, pura-pura tegas. Oke, next comment. Kita lihat nasib si Jokowi 3-4 tahun mendatang, dan ketika si Jokowi tetap ngeyel, maka semakin nyata si Jokowi semakin terpuruk secara politik dan hidupnya karena lawan si Jokowi tambah banyak. Kalau ada termul 1000, ada anti termul 1000, bahkan lebih dari itu. Bagaimana tahun 2029? Otak sungsang tapi mata bolor, gigi dan kumis aja dah beda. Kayak mana dibilang asli, pantesan sudah memenuhi syarat jadi nabi oleh penyembahnya. Nabi palsu, Sayyidina Mulyono laknatullah alaih. Semoga berujung seperti nabi palsu lainnya, dihinakan sehina-hinanya. Karena dia ada duit dongok, mau bayar kek, mau nunjukin, mau enggak kek, itu urusan dia. Dan satu lagi, itu haknya dia menggunakan jalur hukum tolol dungu. Aduh. Dari dulu kalau Mulyono yakin ijazahnya asli, takkan terjadi reshuffle kabinet. Wah, apa ini informasi ini? Coba kita lihat dulu ya videonya. Pada saat surat edaran nomor 3 tahun 2015, saya keluarkan sebagai Menteri Pan-RB semata-mata karena ingin menertibkan ya birokrasi di internal pemerintahan, semata-mata hanya menjalankan nawacita dan revolusi mental. Kalau pegawai pemerintah ini setidaknya harus jujur lah. Masa pakai ijazah palsu, masa beli ijazah, ya, masa ngarang-ngarang gelar. Nah itu yang saya tertibkan di situ, karena itu berkonsekuensi pada keuangan negara, pada sistem promosi, kepada kompetensi seseorang. Itu kan membohongi diri sendiri dan juga merusak internal institusi itu sendiri. Yang harusnya orang yang betul-betul berkompetensi, orang-orang yang mampu, orang-orang berintegritas dikalahkan oleh orang yang punya gelar sarjana. Padahal sarjananya palsu, padahal ijazahnya palsu. Jadi niat pada saat itu hanya untuk menertibkan internal saja. Tidak terpikir itu soal ijazah Pak Jokowi, itu tidak terpikir. Pokoknya kami itu sangat percaya beliau ini insinyur. Oke, baik. Saya murni keluarkan surat edaran nomor 3 2015. Betul, untuk memberantas penggunaan ijazah palsu di ASN. Saya tidak terpikir ijazah Jokowi. Dan 2016 saya kena reshuffle. Profesor Yudi Krisnandi, Menpan RB 2014 sampai 2016. Ya sudah Pak, Bapak sabar-sabar saja, kena reshuffle begitu ya di masanya Joko Widodo. Baik, bagaimana menurut netizen yang terhormat atas adanya berita ini, bahwa jika memang betul ijazahnya palsu, ngapain sih sewa pengacara sampai membayar miliaran rupiah ya, bahkan mungkin sampai sudah puluhan atau ratusan miliar entahlah ya. Oke, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika share channel Drama Politik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di drama-drama politik yang lainnya.